Selamat datang semuanya di mata kuliah Desain dan Organisasi Komputer. Hari ini kita bakal melakukan perjalanan waktu nih. Kita akan telusuri evolusi luar biasa dari komputer, mulai dari mesin raksasa yang besarnya satu ruangan, sampai ke mikroprosesor canggih yang ada di saku Anda sekarang. Siap? Yuk kita mulai! Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita awali dari era tabung vakum yang gede banget, terus kita dalami ide cemerlang dari Von Neumann yang jadi dasar semua komputer modern. Setelah itu kita lanjut lihat 4 generasi revolusi komputer, intip arsitektur modern seperti Pentium dan PowerPC, dan terakhir kita akan bahas kunci untuk mendapatkan kinerja komputer yang seimbang. Perjalanan kita dimulai di tahun 1940-an, sebuah masa di mana ada masalah yang sangat besar, dan masalah ini butuh solusi berupa mesin yang benar-benar baru. Coba bayangkan ya, di tengah situasi perang, Angkatan Darat Amerika Serikat harus bikin tabel lintasan peluru untuk senjata-senjata baru. Prosesnya manual. Ratusan orang duduk dengan kalkulator meja, dan ini butuh waktu berhari-hari. Sangat-sangat lambat dan pastinya melelahkan. Nah, ini dia solusinya. Sebuah monster elektronik yang diberi nama ENIAC. Inilah komputer digital elektronik serbaguna pertama di dunia. Tujuannya spesifik, mengotomatiskan semua perhitungan rumit tadi. Bisa dibilang, ENIAC ini adalah gerbang pembuka menuju era komputasi modern. Tapi, ENIAC punya satu kelemahan yang fatal. Gini, memprogramnya itu sama susahnya kayak kita harus bongkar pasang instalasi listrik satu gedung penuh hanya untuk mengerjakan satu tugas baru. Setiap mau ganti perhitungan, semua saklar dan kabel harus diatur ulang secara manual. Jelas, ini sangat tidak efisien. Nah, ketidakefisienan inilah yang memicu lahirnya sebuah ide jenius dari salah satu konsultan proyek ENIAC, yaitu John von Neumann. Sebuah ide yang, jujur aja, jadi fondasi dari setiap komputer yang kita pakai sampai detik ini. Ide dari von Neumann ini kita kenal sebagai Stored Program Concept. Dan ini benar-benar sebuah terobosan. Intinya begini, program komputer tidak lagi ditentukan oleh susunan kabel fisik. Sebaliknya, instruksi atau programnya disimpan di dalam memori komputer bersama dengan datanya. Artinya apa? Kalau kita mau menjalankan program baru, kita tidak perlu lagi bongkar pasang perangkat kerasnya. Cukup ganti perangkat lunaknya di memori. Simple tapi revolusioner. Dan konsep brilian ini diwujudkan dalam komputer EIS. Lihat deh strukturnya. Inilah yang menjadi cetak biru atau blueprint untuk hampir semua komputer setelahnya. Ada memori utama, CPU di tengah sebagai otaknya, dan perangkat input-output untuk berinteraksi. Oke, mari kita bedah sedikit cetak biru ini. Ada 4 komponen utamanya. Pertama, memori utama, tempat program dan data disimpan. Kedua, Arithmetic Logic Unit atau ALU. Ini bagian yang jago ngitung. Ketiga, Control Unit. Ini adalah manajernya yang mengatur jalannya semua instruksi. Dan terakhir, modul Input-Output atau I/O. Ini jembatan komputer ke dunia luar. Nah, dari ide dasar tadi, perkembangannya jadi sangat cepat. Konsep von Neumann ini seolah memicu serangkaian revolusi teknologi yang luar biasa. Mari kita lihat. Kita bisa bagi kemajuan ini menjadi 4 generasi utama. Setiap generasi ditandai oleh penemuan komponen baru yang revolusioner yang membuat komputer jadi semakin kecil, semakin cepat, dan pastinya semakin kuat. Lompatan dari tabung vakum ke transistor itu benar-benar monumental. Kenapa? Karena transistor berhasil menyelesaikan semua masalah utama komputer generasi pertama. Ukurannya yang besar, boros listrik, panas berlebih, dan sering rusak. Transistor mengubah segalanya. Revolusi berikutnya datang dari Integrated Circuit atau IC. Bayangan, IC ini seperti mencetak seluruh papan sirkuit yang isinya banyak transistor ke dalam satu keping silikon kecil. Tentu saja, ini membuat kemajuan makin pesat dan melahirkan konsep keluarga komputer pertama seperti IBM Systems 360, di mana model-modelnya saling kompatibel. Puncaknya ada di generasi keempat dengan teknologi VLSI yang memungkinkan kita untuk memadatkan jutaan komponen ke dalam satu chip. Dan inilah yang melahirkan mikroprosesor, yaitu satu CPU utuh yang ada di dalam sekeping silikon. Nah, penemuan mikroprosesor ini membawa kita ke era modern yang ditandai dengan munculnya berbagai filosofi desain yang berbeda untuk otak komputer ini. Di era modern, ada 2 filosofi utama dalam mendesain prosesor. Di satu sisi ada CISC, atau Complex Instruction Set Computer. Contohnya Intel Pentium. Bayangkan, CISC ini seperti koki profesional yang bisa kita kasih satu perintah rumit, buatkan rendang, dan dia langsung kerjakan semua langkahnya. Di sisi lain, ada RISC, Reduced Instruction Set Computer. Contohnya PowerPC. RISC ini lebih seperti asisten koki yang hanya mengerjakan perintah-perintah sederhana,
potong bawang, ulek bumbu, tapi dia melakukannya dengan super cepat. Keduanya punya kelebihan masing-masing dan pengaruhnya masih kita rasakan sampai sekarang. Kita bisa lihat evolusi pendekatan CISC ini di keluarga prosesor Pentium. Setiap generasi nambah kemampuan baru. Pentium Pro bisa kerja paralel lebih baik. Pentium T2 ditambah teknologi MXX biar makin kencang buat proses video dan audio. Lalu Pentium 3 dan 4, kemampuan floating point-nya ditingkatkan. Yang penting banget untuk membuat grafis 3D di game jadi makin realistis. Oke, tapi perlu diingat ya, kinerja komputer modern itu bukan cuma soal prosesornya yang kencang. Ini tentang bagaimana semua komponen di dalamnya bisa bekerja sama secara harmonis. Kinerja total sebuah komputer itu hasil dari kerjasama semua komponen utamanya. CPU-nya mungkin super cepat, tapi kalau memori atau jalur datanya lambat, ya bakal terjadi kemacetan kan? Semuanya harus seimbang dan bekerja dalam satu irama yang sama. Jadi, poin utamanya adalah ini. Tujuan akhir dari desain komputer modern itu mencapai keseimbangan yang sempurna antar semua komponennya. Bukan lagi cuma balapan soal kecepatan CPU, tapi balapan untuk menciptakan sebuah sistem yang efisien secara keseluruhan. Biar lebih kebayang dampak nyata dari evolusi selama 70 tahun ini, coba pikirkan ini. Sensus penduduk pertama di AS yang pakai komputer, yaitu UNIVAC I, butuh waktu berminggu-minggu untuk memproses datanya. Hari ini, tugas yang sama bisa selesai hanya dalam hitungan menit. Luar biasa kan? Baik, sebelum kita tutup, mari kita rangkum poin-poin penting dari perjalanan kita menelusuri sejarah komputer hari ini. Jadi, kita sudah lihat ya, bagaimana inovasi itu selalu didorong oleh kebutuhan untuk memecahkan masalah, mulai dari masalah pemrograman manual di ENIAC sampai pencarian sistem yang seimbang di era modern. Fondasi yang diletakkan oleh von Neumann terbukti sangat kokoh, dan setiap generasi teknologi terus membangun di atasnya untuk menciptakan mesin yang lebih hebat. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk bahan renungan. Setelah kita berhasil menguasai mikroprosesor, kira-kira apa ya lompatan besar selanjutnya dalam arsitektur komputer? Apakah itu quantum computing? Atau mungkin komputasi neuromorfik yang meniru otak manusia? Atau ada hal lain yang belum kita bayangkan? Coba Anda pikirkan. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya.